Kebenaran adalah kebenaran. Dia Katakan ingin iya roh untuk iya, spiritnya ini katakan agar tidak kader untuk tergugah tidak. untuk tidak korupsi. Maksudnya di sana bukan dibubarkan kalau ada kader yang korupsi. Itu kalau sampai ketua partai mengatakan ada kader yang korupsi, partainya dibubarkan, katanya itu tolol ketuanya. Lawan politiknya Pak Jokowi kalau kena kasus pasti munculnya politisasi, kriminalisasi. Yang salah ujungnya Pak Jokowi sengaja, Pak Jokowi mengatur, dan Pak Jokowi cawe-cawe. Opi Dantos. Akhirnya menteri yang hilang, dan mungkin kalau dia tidak pulang akan berbahaya dunia pertanian di Republik kita ini. Ternyata sudah muncul dia kemarin dengan kondisi tubuh yang lengkap, tidak kurang sedikit pun. Kabarnya dia melakukan perawatan di rumah karena penyakit prostatnya kambuh. Cuman yang rada-rada aneh, kambuhnya kok bertepatan dengan rumahnya digeledah. Di penggeledahan rumah dinasnya itu ditemukan 12 pucuk senjata. Nah ini yang jadi pertanyaan kita semua, tentunya kita kan bingung. Kok sampai 12? Begitu terancamnya dia, sobat-sobatku semuanya. Apalagi ada kabar berita bahwa diduga ada pemerasan di dalam dirinya sebagai menteri karena kasus korupsinya dia. Nah, yang meres ini berapa puluh orang. Pihak kepolisian baru menyelidiki lebih teliti lagi. Beberapa waktu yang lalu sempat beredar juga kader Nasdem juga diindikasikan katanya terlibat pemasokan senjata KKB di Papua. Tapi itu sepertinya sudah selesai. Cuman sekarang ketua DPRD ini mengaku bahwa dia adalah keluarganya Lukas NMB. Ya, ini jadi beruntun kalau ditarik. Kalau dirangkum ini sepertinya agak aneh. Lukas NMB kan juga katanya terlibat dalam pembiayaan seperti itu. Nah, ini apakah ada hubungannya? Senjata ini dengan yang di sana itu apakah ada hubungannya? Kita nggak tahu juga sih. Cuma yang pasti adalah dia merasa terancam dengan adanya pemerasan yang katanya dari pimpinan KPK. Mateng kamu ya. Sobat-sobatku semuanya, ada lagi yang ditemukan di situ yang sungguh mengejutkan kita semua. Ini sungguh aneh sekali. LHKPN, laporan harta kekayaan pejabat negara yang wajib dilakukan oleh setiap pejabat negara setiap tahun. Jadi pada waktu Desember kemarin 2022, Syahrul Yassin Limpo itu melaporkan LHKPN-nya itu sebesar 20 miliar sekian rupiah. Itu adalah total kekayaannya dia semua, baik itu berupa tanah, mobil, dan segala macam. Itu sebesar itu. Dan tentunya itu adalah harta yang dia miliki dari dia mulai bekerja sebagai pejabat negara. Dia pernah menjadi pejabat publik juga sebelum di Jakarta, sebelum dia menjadi menteri. Kemudian terus bertahap sampai dengan hari ini dia sempat berhasil mengumpulkan kekayaan sebesar 20 miliar rupiah. Yang jadi pertanyaan, di rumah dinasnya ditemukan uang tunai, baik itu mata uang asing maupun rupiah. Setelah dihitung, ditotal, itu besarnya jumlahnya 30 miliar. Lebih banyak dari kekayaan yang dia kumpulkan dari dulu sampai dengan sekarang ini. Nah, dari mana duit itu? 30 miliar. Sobat-sobatku semuanya, 30 miliar ada di dalam rumahnya dia. Sedangkan kekayaan yang dia kumpulkan itu 20 miliar selama ini. Makanya ada dugaan terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Akhirnya oleh PPATK rekeningnya dia dibekukan. Menurut info yang beredar katanya di rekening itu beredar ratusan miliar. Nah ini dia. Hebat ya.
kekayaannya 20 miliar, rekeningnya perputarannya ratusan, dan di rumahnya ada 30 miliar. Wis, jah, itu jurus apa itu bisa seperti itu? Ini memang luar biasa. Dan kabarnya dia mengajukan pengunduran dirinya. Surat itu sudah diterima oleh pihak Istana Negara, oleh Pak Pratikno. Nah, sobat-sobatku semuanya, setelah itu ternyata dia datang ke Polda Metro Jaya untuk menghadiri undangan yang telah diberikan oleh Polda Metro kepada dirinya guna klarifikasi atau dia sebagai saksi yang ketiga kalinya terhadap dugaan pemerasan dalam jabatan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Sebelum dia, sopir dan ajudannya sudah pula diperiksa. Nah, sobat-sobatku semuanya, apakah benar dia diperas oleh pimpinan KPK? Firly Bahuri, Ketua KPK, sudah menyampaikan berita, kabar bahwa itu adalah tidak benar dan itu biasa terjadi. Ya, kita tinggal lihat saja siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Tetapi yang pasti jelas sudah bahwa sepertinya sebentar lagi status dari Syahrul Yassin Limpo adalah tersangka diumumkan oleh KPK. Yang sudah ditetapkan oleh KPK biasanya tidak akan bisa lari dari yang namanya terdakwa dan ujungnya adalah terpidana. Nah, sobat-sobatku semuanya, bagaimana kesan dari Bang Surya atas kasus yang menimpa menterinya kali ini? Bang Surya mengatakan jangan sampai terjadi politisasi hukum. Nah, ini dia. Kembali ke sini lagi sobat-sobatku semuanya. Ini yang memang luar biasa. Lawan politiknya Pak Jokowi, kalau kena kasus pasti munculnya politisasi, kriminalisasi. Yang salah ujungnya Pak Jokowi sengaja, Pak Jokowi mengatur dan Pak Jokowi cawe-cawe. Ini sudah biasa sobat-sobatku semuanya. Yang luar biasa adalah klarifikasi Surya Paloh kenapa Nasdem tidak dibubarkan. Yang menulis Republika, Iya, benar. dan ditanya oleh Republika. Iya, iya. Oh, kapan saya bicara, kepada siapa saya bicara, di mana audiens? 3 Juni 2015 saat pembekalan caleg Partai Nasdem. Ya, nggak demikian meaningnya. Nggak ada lebih tolol. Ketua umum partai mengatakan kalau ada kader partai yang korupsi, partai dibubarkan. Bodoh deh. Jadi itu tidak benar Pak, ucapan itu. Enggak, itu dia salah. Karena memang tidak ada itu. Meaningnya bukan begitu. Jadi makna yang sesungguhnya bukan itu. Spirit semangat kita untuk anti korupsi nggak ada artinya kita ini kalau kader kita jangan bisa melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Untuk apa kita punya institusi seperti ini? Nah, spirit adalah seperti itu. Jadi bukan letterlek. Anak-anak negeri ini yang datang dengan penuh cita-cita, idealisme, pengabdian, berjuang bersama di dalam satu partai, harus menjadi korban karena 1, 2, 3 orang yang tidak tepat. Nah, itu tidak benar. Jadi saya intinya mengkoreksi, bukan itu. Sesungguhnya. Spiritnya itu loh. Jos, sobat-sobatku semua. Jos. Tidak ada artinya kita ini sebagai sebuah institusi kalau kadernya korupsi. Jadi yang diambil itu spiritnya. Bukan kata-katanya bubarkan partai. Enggak. Maksudnya tuh spiritnya. Jadi dia ingin membawa roh spiritnya ini agar kader tergugah untuk tidak korupsi. Maksudnya di sana bukan dibubarkan kalau ada kader yang korupsi. Itu kalau sampai ketua partai mengatakan ada kader yang korupsi, partainya dibubarkan, katanya itu tolol ketuanya. Sobat-sobatku semuanya, inilah kata-kata yang sangat indah dan sangat mengesankan kita semua pada waktu diucapkan. Tetapi ujungnya
Kata-kata hanyalah kata-kata dan fakta juga berbeda dari kata-kata. Persis sama dengan apa yang dikatakan, apa yang selalu dilakukan oleh orang yang dicapreskan oleh dia. Anies sebagai gubernur DKI pada waktu kampanye, dia mengatakan akan membekukan atau tidak akan memberikan izin reklamasi. Dan setelah itu pun memang betul, pada saat dia selesai dilantik, langsung tidak lama izin reklamasi di 932 titik dibekukan oleh Anies. Selesai. Wah, hebat sobatku semuanya. Tetapi tahu sobat-sobatku semuanya, setelah itu izinnya keluar. Izinnya keluar. Perdanya belum keluar, izinnya sudah keluar. Dengan alasan sudah ada dari Pergub yang lalu. Dan ini juga sudah dibangun. Nah, itulah. Sepertinya memang setali tiga uang. Kalau orang Jawa ngomong itu tumbuh oleh tutup, klop. Inilah sobat-sobatku semuanya, koalisi perubahan. Apa yang diucapkan bisa dirubah juga. Banyaknya kasus-kasus korupsi di negara kita. Ternyata jika boleh saya mengatakan bahwa efek jera yang diberikan pemerintah kepada mereka pelaku korupsi dan yang akan melakukan korupsi, ternyata efek jera itu tidak berhasil. Bahkan justru mereka kadang-kadang mencari celah bagaimana supaya tetap bisa melakukan tindak pidana korupsi ini. Tindak pidana korupsi adalah sebuah kejahatan yang luar biasa, digolongkan dalam extraordinary crime. Nah sobat, sebetulnya jika boleh kita menyampaikan pikiran, saya rasa sebagian besar rakyat Republik ini akan setuju jika pelaku tindak pidana korupsi sudah terbukti, sudah diputus oleh pengadilan, sah diketok palunya, maka akan lebih baik jika pelaku ini, terpidana ini segera dieksekusi mati. Jangan diberi kesempatan. Tidak perlu melakukan banding, tidak perlu melakukan kasasi, tidak perlu yang ada namanya PK. Selesai. Begitu putus, langsung eksekusi mati. Supaya ada efek takut untuk melakukan korupsi. Dan tentunya aset-asetnya harus segera diambil alih oleh negara. Sehingga kita berharap DPR saat ini segera mengesahkan RUU perampasan aset sebelum masa tugas DPR ini selesai. Efek takut lebih penting daripada efek jera. Nah, sobat-sobatku semuanya, kita berharap dengan selesainya kasus-kasus korupsi, kita berharap dengan berkurangnya kasus-kasus korupsi, karena efek takut mereka yang korupsi akan berakhir di lubang kubur, berakhir tidak bisa berjumpa dengan keluarga selamanya, maka Republik kita akan segera menjadi negara yang maju, menjadi Indonesia yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Kopi Dantos.